Malam itu, aku memberikan hadiah khusus untuk mertuaku sendiri. Sesuatu yang seharusnya hanya untuk suamiku. Bapak mertuaku itu lucu sekali ya. Katanya beliau gemes banget melihat aku yang sedang hamil. Makanya beliau perhatian banget sama aku, menantu kesayangannya. Yah, aku pun jadi senang deh setiap kali Bapak memberiku perhatian dan kasih sayangnya. Apalagi di saat aku mengandung anak pertama ini. Suamiku, Tarik, malah dapat tugas pendidikan jauh ke Madinah. Sementara bagi seorang wanita, masa kehamilan itu merupakan masa yang cukup sulit, di mana seorang istri sangat membutuhkan perhatian dari suami. Yah, tapi mau bilang apa? Namanya juga Tarik. Suamiku harus ikut dinas pendidikan di Madinah dalam waktu lumayan lama, semua demi karir pekerjaannya. Untungnya masih ada bapak mertuaku, ayah kandung dari Tarik, suamiku. Ya, beliau kan sangat sayang padaku. Dan aku pun mulai menyayangi bapak mertuaku ini. Kisah yang aku alami bersama bapak mertuaku terjadi di saat kandunganku memasuki usia ke-4 bulan. Waktu itu Tarik sudah sebulanan berangkat untuk pendidikan di Madinah, sehingga nggak ada yang mengantarkan aku untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Ya, karena aku males kalau harus pergi sendirian. Aku pun menelepon ibu mertuaku, dan kata ibu, nanti biar bapak mertuaku yang akan menjemput dan mengantarkan kalau aku mau periksa ke dokter. Berawal dari nganterin aku memeriksakan kandungan, bapak mertuaku akhirnya jadi sering mengunjungiku di rumah, walau aku nggak ada jadwal periksa ke dokter. Beliau bilang merasa khawatir dan harus selalu melihat kondisiku untuk memastikan kalau aku sehat dan baik-baik saja. Ya, kata bapak mertuaku. Beliau nggak sabaran pingin lihat cucu pertamanya yang sedang aku kandung itu. Pokoknya kalau kamu butuh apa saja jangan sungkan bilang ke bapak ya, soalnya ini kan cucu pertama bapak dan ibu. Jadi bapak sangat sayang sekali padanya, kata bapak mertuaku ketika pertama kali mengantarkan aku periksa ke dokter. Malam itu sembari menyetir mobil melewati jalanan yang sepi dengan latar kubah masjid yang diterangi lampu, tangan bapak mertuaku sempat juga mengusap perutku yang mulai mengembang. Bapak juga bilang aku boleh minta apa saja kalau aku mengidam-idamkan sesuatu. Walaupun kamu pingin bulan, pasti bapak akan ambilkan di langit demi cucunya bapak, supaya anakmu ini nggak ngileran gitu. Hehe. Ujar bapak mertuaku. Yah, katanya dia senang sekali bakalan punya cucu pertama dari aku dan Tarik sudah nggak sabar pingin lihat cucunya mirip kakeknya atau mirip sama neneknya. Pertama kali bapak mengantarkan aku memeriksakan kandungan ke dokter, aku juga senang karena bapak mertuaku sabar menunggu. Meskipun antrian periksanya lumayan lama. Sikap bapak beda jauh dengan Tarik, suamiku, yang selalu nggak sabaran kalau disuruh nganter, dan nungguin aku ketika aku awal periksa kehamilan dan Tarik belum berangkat pendidikan. Yah, karena antriannya panjang dan lama, akhirnya kami baru bisa pulang jam 11.00 malam dari tempat praktek dokter kandunganku. Di dalam mobil perjalanan pulang, hawa panas siang telah berganti dengan angin malam gurun yang sejuk. Bapak mertuaku menanyakan kondisiku dan hasil pemeriksaannya tadi. Gimana? Apa sudah terlihat cucuku cowok? Apa cewek? Kata bapak bertanya sambil tersenyum. Saat itu aku mau menjawab. Tapi kata bapak jangan dulu. Katanya biar bapak yang tebak. Bapak bisa loh menebak kehamilan kamu ini. Cowok, apa, cewek, cukup dengan meraba dan menerawang. Bapak bisa tahu semuanya, kata bapak mertuaku. Iya, bapak bikin hatiku penasaran saja. Mana bisa sih ditebak-tebak? Padahal pakai alat USG pun terkadang masih salah kok. Ih, gimana caranya ya? Kan dokter pun kadang meleset kalau usia kandungan belum besar. Tanyaku penasaran. Kamu penasaran ya Amra? Hehe, cewek deh ya. Setelah sampai rumahmu, baru bapak tunjukkan kemampuan bapak ya. Jawab bapak mertuaku sembari kembali mengusap lembut perutku. Yah, berawal dari kemampuan bapak mertua menebak dan menerawang, juga berawal dari rasa penasaranku. Malam itu pun kisahku terjadi sangat indah sekali bersama bapak mertuaku. Bagaimana cerita tentang pengalamanku bersama bapak mertua?
Mari kita simak kisahnya sampai selesai ya teman-teman. Begini kejadian selengkapnya. Namaku, panggil saja Leila. Usiaku 25 tahun. Aku baru 2 tahun menikah dengan Tarik dan sudah mulai mengandung anak pertama kami. Tarik, suamiku, merupakan anak tunggal dari Pak Khalid dan Bu Fatimah, pasangan pengusaha souk yang lumayan kaya. Sebagai anak tunggal, Tarik memang selalu dimanja sejak kecil. Makanya ketika sudah berumah tangga di usia 30 pun sikapnya kurang dewasa dan jauh dari kesan kebapakan. Sifatnya beda banget sama Pak Khalid, papanya. Yah, bapak mertuaku itu usianya 53 tahun. Masih gagah dan tampan dengan takib, khas pria Arab. Selain itu sangat baik pula kepadaku. Mungkin karena aku ini istrinya Tarik yang juga menjadi menantu satu-satunya untuk Pak Khalid dan Bu Fatimah. Ya, aku juga jadi ikut dimanjakan. Sejak menikah, kami memang pisah dengan orang tua karena Tarik sudah mapan dan punya rumah sendiri di pinggir Sahra. Nah, saat aku hamil dan Tarik harus bertugas dinas pendidikan ke Madinah, aku jadi tinggal sendirian di rumah, hanya ditemanin sama Khadijah, pembantu rumah tanggaku. Namun mertuaku tetap menengok dan mengunjungiku. Kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Selebihnya cuma bertanya kabar melalui pesan WhatsApp atau telepon saja. Kisahnya jadi berubah setelah Pak Khalid, mertuaku, rutin mengantarkan aku periksa ke dokter, spesialis kandungan. Diam-diam bapak mertuaku selalu mampir ke rumah tanpa memberitahu Bu Fatimah. Ya, terus terang, dalam kondisi mengandung dan harus berjauhan dengan Tarik, suamiku, aku jadi merasa sering kesepian, terdengar suara azan dari kejauhan yang kadang membuatku semakin merindu. Apalagi namanya hamil kan, rasanya sangat ingin mendapatkan kenyamanan. Kalau perut yang mulai kembung ini dielus dan diusap-usap sama suami sendiri. Ya udah, malam itu sehabis periksa ke dokter, bapak mertuaku nggak langsung pulang ke rumahnya karena mau main tebak-tebakan sama aku. Bapak mertuaku ini orangnya sangat humoris, sehingga aku juga senang banget kalau sedang bersama beliau. Apalagi sejak awal menikah dengan Tarik, suamiku. Bapak mertuaku sepertinya agak gimana gitu sama diriku. Yah, aneh saja sih. Setiap kali bertemu orang tua Tarik, aku memang selalu bersalaman dan cipika-cipiki, sebatas menghargai mertua. Tapi bapak mertuaku itu agak curang sewaktu nggak ada siapa-siapa yang melihat. Beliau sering curi-curi, bukan hanya salam dan cipika-cipiki, namun nakata, bibirku, kata bapak. Hal itu wajar kok, lagian hanya sebuah takbil, biasa sebagai tanda kasih sayang mertua kepada menantu. Yang aneh itu kalau ibu yang nakata, bibirmu, Laila, begitu kata bapak mertuaku saat aku tanyain kok. Beliau, nakata, bibirku, kehadiran bapak mertuaku yang sering datang ke rumahku, setidaknya bisa menghibur hatiku yang rindu sama suamiku. Selain humoris, Pak Khalid juga pandai sekali memuji dan mengambil hati kaum perempuan. Wah, Tarik. Anaknya pun aku rasa kalah jauh untuk hal yang satu itu. Bapak, mau Laila buatkan kahwa apa syai hangat saja? Biar enak berceritanya, nya. Tanyaku ketika kami sudah sampai di rumahku, aroma bahur menyeruak lembut di ruangan. Ah, nggak usah repot, Laila. Kita duduk saja di kursi. Yuk, kan Bapak mau menebak cucu Bapak itu, cowok atau cewek? Balasnya seraya lebih dulu melangkah dan duduk di kursi ruang tengah rumahku yang dihiasi permadani indah. Ya, malam itu aku jawab iya. Tapi aku minta izin sebentar mau ganti pakaian dulu. Soalnya selama hamil aku lebih nyaman pakai Taub An-Naum biasa, bukan baju hamil yang ribet. Aku sengaja pakai Taub An-Naum biru muda yang modelnya memang agak kekurangan bahan, agak tipis dan panjangnya di atas lututku, supaya lebih sejuk dan sepoi-sepoi kurasakan, menyesuaikan hawa panas gurun. Waktu aku keluar kamar dan menghampiri bapak mertuaku, mata Pak Khalid kelihatan berbinar melihat penampilanku. Yah,
Aku bisa merasakan kalau beliau kagum banget sama menantunya yang mirip artis Arab ini. Kok kamu pakai taup itu, Laila? Apa nggak malu sama bapak? Tanyanya sembari terus menatap padaku. Ih, ngapain malu ya? Bapak kan mertuanya Laila dan Tarik. Bukan orang lain kok harus malu sih? Jawabku. Aku terus duduk saja di samping bapak mertuaku di kursi. Bapak mertuaku tersenyum senang mendengar jawabanku. Lalu kata beliau benar juga. Aku memilih menggunakan taup seperti itu karena beliau kan mau main tebak-tebakan sama aku. Iya juga sih Laila. Bapak kan mau nebak cucu bapak. Ya udah, kamu mau langsung bapak tebak apa kita bercerita dulu nih? Tanya bapak mertua. Yah, terserah bapak deh. Tapi sambil diusapin perut Laila ya bapak. Biar cucunya bapak nggak nakal. Dari tadi, nendang, terus, pintaku. Bapak senang sekali mendengar permintaanku. Tangannya langsung bergerak dan mengusap perutku, seolah dia sedang mengusap kepala cucunya. Kalau cowok, pasti gagah kayak kakeknya, nya. Dan kalau cewek, pasti cantik kayak uminya. Ujar bapak mertuaku sembari menatapnya. Kuulangi lagi kalimat bapak dan mencerna kata demi kata. Kok ada yang aneh ya? Sehingga aku protes dong. Ih, bapak ini, kalau anakku cowok, ya gagah seperti Abi, nyalah, masak seperti kakeknya nya. Kan yang buat Tarik bukan bapak, ujarku. Protesku bikin bapak mertuaku tertawa bahagia. Kata bapak, berarti anak yang aku kandung beneran anak cowok, soalnya yang aku protes soal anak cowok. Iya, aku juga jadi ikut senang dan kagum sama Pak Khalid. Kok tebakannya tepat dengan hasil USG pemeriksaan di dokter, spesialis, padahal aku nggak pernah bilang ke bapak tentang hasilnya. Wah, bapak hebat ya. Kok bisa sih tebak-tebakannya? Coba, Laila pingin tahu. Bapak bisa nebak apa saja selain anak Laila? Tanyaku. Bapak mertuaku tetap santai. Meski aku puji hebat begitu, wajahnya cuma tersenyum, dan tangannya tetap mengusap-usap sambil menatap wajahku. Kamu beneran mau bapak tebak? Biar bapak tebak, merah muda warnanya dan gak ada rambutnya, bisik bapak mertuaku. Waduh, jantungku langsung berdebar. Wajahku seketika bersemu merona dan malu. Aku berpikir bapak pasti bisa melihat dan menebak semua yang ada pada diriku. Ih, salah kok. Laila pakai biru muda, bapak ngawur. Ujarku dengan wajah menunduk. Tak berani menatap wajah bapak mertuaku. Yah, kata bapak. Tebakannya berarti salah dong. Makanya bapak ingin supaya aku membuktikannya, supaya bapak bisa mempercayai pengakuanku, apa merah muda, atau memang biru muda. Astaga, saat itulah aku yang jadi malu sendiri. Pantesan bapak menebak merah muda dan gak ada rambutnya. Yah, ternyata aku lupa menggunakan daleman itu sewaktu berganti pakaian. Tuh kan, tebakan bapak yang benar. Hayo, kamu sekarang harus kasih bapak hadiah. Laila, kan bapak benar. Tebakannya, pinta bapak mertuaku. Yah, Laila kalah dong. Iya deh bapak, tapi bapak mau. Hadiah. Apa? Tanyaku. Bapak mertuaku nggak menjawab, tetapi langsung saja meraih aku dan membisikkan sesuatu ke telingaku. Setelah itu, wajah bapak tersenyum malu-malu. Yah, akhirnya malam itu untuk pertama kalinya aku memberikan hadiahnya kepada bapak mertuaku, ayah kandung dari Tarik, suamiku. Sejak saat itu, bapak semakin sayang sama aku dan selalu ingin tahu perkembangan kehamilanku. Bapak juga yang membelikan aku apa saja yang aku idamkan, dari manisan, tamer, hingga hidangan istimewa supaya anakku nggak ngileran. Ya, aku juga bahagia sekali bisa memberikan hadiahku kepada bapak mertua. Soalnya Tarik, suamiku, kan sedang tugas jauh di sana. Nggak tahu deh, mungkin nantinya tebakan bapak itu benar. Kalau anakku, cowok,
pasti akan gagah dan tampan seperti kakeknya ini. Sekian dulu ya teman-teman, sebuah cerita dariku. Sampai jumpa kembali. Ma'as-salamaah.